Bergumul dengan sampah menjadi salah satu aktivitas yang tak mungkin dipisahkan dari komunitas Ciliwung Depok, KCD. Komunitas yang mendirikan basecamp di bawah jembatan Jalan Boulevard Grand Depok City ini kerap kali mengais sampah-sampah rumah tangga yang mengambang di aliran Kali Ciliwung. Ketua Komunitas Ciliwung Depok, Muhammad Andi saat ditemui di basecamp KCD pada Minggu, 12 Desember 2021, mengatakan, Sendiri kegiatannya itu ada dua jenis, ada calendar of event, ada yang event kolaborasi. Kalau calendar of event sendiri biasanya itu udah terjadwal secara tahunan tuh, kalender kita tuh ada hari sungai, hari Ciliwung, hari peduli sampah nasional, ada hari air, ada hari penanaman, itu yang termasuk calendar of event. Terus yang satu lagi adalah event kolaborasi. Nah yang itu biasanya kita bisa dadakan tuh Mas. Dadakannya misalkan ada dari pihak komunitas atau kampus ingin kolaborasi. Nah itu yang event-event dadakan yang biasa kita lakuin di sini gitu. Kalau kegiatan sendiri biasanya secara garis besar itu tetap berhubungan dengan sampah di sini. Dari kita ada namanya di Ciliwung itu yang biasanya daily itu ada namanya bebenah Ciliwung. Bebenah Ciliwung itu biasanya kita mulung sampah di sepadan Sungai Ciliwung, dan setelah itu kita melakukan pemilahan sampah dan akhirnya kita jadi produk yang namanya EcoBrick. Nah, EcoBrick itu bisa dijadiin bahan bangunan. Kalau di luar negeri itu sudah jadi untuk bahan bangunan rumah. Jadi tetap dicampur semen, dipenggat di bata. Kalau kita sendiri di sini untuk pembuatan meja, terus kursi-kursi. Nanti ada contohnya kalau mau dilihat ke situ paling. Sama penanaman pohon yang kita berkolaborasi sama warga yang tinggalnya di sepadan sungai. Itu paling kalender yang kegiatan yang kita lakuin di sini. Apa aja sih kegiatan untuk edukasi mungkin untuk anak-anak atau untuk masyarakat Kota Depok sendiri? Kalau edukasi kita ada macam-macam. Ada dari edukasi tentang sampah, terus edukasi tentang tanaman, sama edukasi tentang satwa-satwa yang ada di Ciliwung. Contohnya kalau misalkan edukasi tentang sampah, kita kasih tahu nih awalnya cara pemilahan sampah organik dan non organik. Terus kasih tahu bahayanya sampah nih, misalkan sampah plastik ini terurainya berapa ratus tahun, terus cara penyelesaiannya gimana. Kalau organik ini kebetulan kita ada teman yang fokus emang membuat itu pupuk kompos sama ekoenzim kalau di sampah itu. Kalau di tanamannya kita biasanya mengedukasi warga kayak tanaman-tanaman apa aja sih sebenarnya endemik di pinggir sungai yang ideal untuk ditanam di pinggir sungai. Contohnya kayak pohon elo yang udah sekarang jarang. Terus kalau yang untuk bahan pohon yang cepat tumbuhnya itu ada namanya akar wangi. Terus terutama bambu juga gitu. Kenapa kita pilih 3 pohon ini? Karena pohon ini adalah pohon yang berakar kuat, yang bisa tumbuh cepat di pinggir sungai. Akar kuat ini fungsinya untuk menahan pengikisan tanah yang terjadi ketika banjir, terus jadi antisipasi longsor, dan juga salah satu pohon yang bisa menyerap air tinggi ketika musim kemarau. Masih ada air yang ngalir tuh biasanya dari pohon-pohon itu yang kita tanam itu, terutama bambu. Bambu itu adalah salah satu pohon yang penyerapan airnya paling cepat dan tinggi. Kalau dari binatangnya sendiri, kita biasanya edukasi reptil. Karena kan yang paling sering ketemu di pinggir sungai itu adalah jenis-jenis ular, biawak, terus kayak berang-berang otter, terus ikan-ikan apa aja yang ada di Ciliwung. Cuman biasanya kita ngedukasi lebih kayak yang sifatnya binatang-binatang yang menimbulkan bahaya kepada masyarakat. Contohnya kayak ular. Edukasi ular di sini sendiri, biasanya teman-teman itu main ke Ciliwung, kalau nggak anak-anak main Ciliwung, terus biasanya ada warga juga main Ciliwung. Kita ada nih display kotak gitu, akuarium yang isinya ular. Ada jenisnya kobra, ada sanca, ada ular pohon, ada viper. Nah itu yang kita edukasi ke warga. Karena ternyata kebanyakan warga di bantaran sungai pun ketemunya ular itu. Kita jelasin dari jenis bisanya apa, efeknya bagaimana, cara penanganannya bagaimana, kayak gitu sih Mas. Jadi ketika warga ketemu ular tuh nggak ada warga yang biasanya kan orang ketemu ular itu dibunuh nih. Nah kita untuk mengantisipasi hal itu sebenarnya kayak gitu.
Karena kan pada dasarnya bukannya ular yang masuk ke pemukiman warga. Sebenarnya warga yang bikin rumah di atas, mungkin dulu itu sarang ular atau sarang apa gitu sih. Lebih ke situ sih kita. Emang kenapa nggak boleh dibunuh? Apa karena memang mengganggu populasi nanti Nah, dari tikus-tikus? Kenapa sih nggak boleh dibunuh? nah, karena kan sebenarnya dari dulu SD kita pernah diajarin rantai makanan tuh. Ada di pelajaran IPA dan biologi rantai makanan. Dan sebenarnya dengan kita ngebunuh si ular ini itu menjaga rantai makanan tersebut gitu. Karena kan ularnya pemangsa tikus contohnya ya kan. Nah, untuk mengantisipasi tikus itu sebenarnya nggak usah beli racun tikus. Sebenarnya dengan kita menjaga ekosistem alam tuh udah apa ya? Udah terfiltrasi dengan sendirinya. Gitu. Salah satu yang situ. Gitu. Jadi lebih baik gimana kalau misalnya ada warga yang nemuin ular, Hmm? terus